Halo semuanya, jumpa lagi di Cat the Traveler. Kali ini saya ketemu dengan seorang teman yang sudah akan berangkat PhD di Korea. Nah, saat ini dia sudah dapat supervisor dan sedang apply untuk beasiswa di sana. Kami dulu sama-sama award di LPDP sewaktu S2. Kami kebetulan sama-sama S2 di UK, saya di London dan dia di Sheffield, dan kami jurusannya berbeda. Sejak lulus dari S2, dia sudah membuat proposal ya. Kemudian setelah itu apply ke banyak sekali profesor dan ya mengalami jatuh bangun, sehingga ini saya mewawancarai atau mencari tahu bagaimana sih pengalamannya selama berjuang mendapatkan profesor. I love this, I like it very much. Iya, ini yang ini loh enak banget. Jadi ini punya kita nih. Kita habisin dulu makanan kita, kemudian setelah ini kita cari tempat yang lebih enak buat ngobrol. Stay tune ya. Oke, ini kita habis pindah tempat. Ini masih tetap sama Mbak Sarah. Jadi saya itu emang lagi cari-cari kampus ya buat S3, karena memang ya harus lanjut gitu. Nggak bisa kalau jadi dosen itu tetap S2. Itu memang harus S3 ya. Ada interupsi karena minuman kami sudah datang. Cukup bagus nih Mbak, tapi tunggu dulu. Ternyata ada problem di mic lagi, jadi suaranya putus-putus. Ini saya mau menginfokan kalau umumnya kampus-kampus dan supervisor itu hanya menerima orang-orang dengan nilai distinction ya, sedangkan kami berdua ini merit. Jadi memang agak susah untuk mencari pembimbing atau supervisor. Nah, ini saya menanyakan kepada Mbak Sarah bagaimana tips dan triknya, kemudian apa ada pesan-pesan gitu kepada saya dan mungkin juga kepada teman-teman yang nilainya merit tapi ingin mendapatkan supervisor PhD di luar negeri gitu. Bagaimana caranya?
tadi ada masalah mic ya, ternyata mic yang saya beli itu ada sedikit permasalahan, jadi suaranya itu putus-putus gitu. Jadi kan nggak enak ya kalau teman-teman dengerin sambil suaranya putus-putus, padahal tuh bagus ceritanya gitu. Jadi tadi Mbak Sarah udah cerita bagaimana sudah melamar ke 25 profesor ya, 25 profesor yang balas itu yang balas ya, sedangkan yang nggak balas itu tak terhitung gitu. Jadi sudah sampai lupa berapa jumlahnya, dan yang balas 25 orang. Nah itu yang 25 itu berarti yang nolak. Satu nerima dari Amsterdam. Oh ya, dari 25 yang balas itu satu dari Amsterdam, UV itu yang menerima, tapi ada syaratnya, jadi harus apply ke satu profesor lagi yang di luar bidang linguistik gitu ya Mbak ya. Masih di bidang linguistik tapi di luar bidang, Di luar tema. di luar tema yang mau aku pelajarin, betul. Oh, jadi masih sama-sama linguistik tapi temanya yang berbeda ya Mbak Sarah ya. Jadi masih sama-sama linguistik dan di UV juga. Nah, tapi temanya agak sedikit berbeda gitu. Nah, tapi saya di bidang sintaks ya temanya. Sintaks. Ya. Sintaks, jadi temanya sintaks, tapi sayangnya Mbak Sarah nggak berhasil mendapatkan pembimbing ya, profesor di bidang itu untuk tema sintaks itu ya, yang mau membimbing. Jadi belum ada profesor yang bersedia untuk membimbing Mbak Sarah gitu. Akhirnya mereka semua menolak. Oh, I see. Alasannya udah penuh. Alasannya sudah penuh. Udah ada komitmen dengan student lain. I see, ya. Ya intinya ditolak ya. Iya. Whatever it is alasannya gitu, tapi lebih baik daripada yang Kanada. Oh iya. Nggak pakai bawa-bawa. Nggak sampai bikin insecure. Nggak kasar ya. Intinya penolakannya nggak kasar, nggak seperti yang di Kanada itu. Ya memang profesornya bagus. Itu yang balasin profesor yang di Kanada itu atau administrasi di TU-nya gitu. Lupa. Oh. Kayak udah gue hapus itu penolakan suratnya karena sangat menyakitkan. Oh my god ya. Jadi apa yang di Kanada itu memang balasannya savage banget ya. Jadi itu sangat menurut saya sih bahasanya kasar ya, nggak sopan gitu. Padahal itu kampus yang bagus tapi bisa sampai seperti itu jawabannya. Jadi sampai nggak boleh apply untuk selama-lamanya. Jadi tahu diri lah gitu. Banyak yang apply dan mereka cuma menerima 2 students dalam 1 tahun, sehingga kamu ya tahu diri, jangan apply lagi untuk selama-lamanya gitu, istilahnya kayak gitu ya. Nah kemudian hikmahnya yang setelah dari dapat penerimaan dari UV tadi, Mbak Sarah dapat masukan untuk memperbaiki proposal gitu ya, sehingga dapat dipakai untuk apply ke kampus yang lain, yaitu terakhir ya, opsi terakhir tuh di Korea gitu ya. Sebenarnya udah tahu di situ ada beasiswa apa profesornya yang cocok. Gitu kan sebenarnya kan kita cari PhD kan sebenarnya memburu beasiswanya ya Mbak, bukan cari profesornya. Kita kan kalau Miss Queen Miss Queen. Kita kan kaum Miss Queen, jadi cari yang ada beasiswanya sih, yang selama ini saya apply semua itu gitu. Kebetulan saya tahu tentang beasiswa Korea, GSP dulu, sekarang namanya GKS, Graduate College Scholarship. Saya cari profesor dulu. Memang sih tidak wajib untuk dapat profesor dulu atau penerimaan dari kampus. Cuman kalau untuk PhD kan menurut saya sih lebih stuck cari dapat profesor yang memang udah tahu kita lah. Kita udah sempat email udah saling paham lah, daripada ujuk-ujuk pertama kali ketemu kan jadi awkward gitu kan. Yeah. Gitu kan. Gitu. Nah, itulah kenapa saya cari profesor dulu sebelum apply beasiswanya. Jadi memang kalau PhD beda sama master degree. Baik, walaupun master degree itu ada yang penelitian juga, cuman kalau master penelitian kan nggak nyari pembimbing ya. Jadi kita apply di kampus dulu. Cuma kirim proposal riset aja kalau master by research. Jadi kita nggak perlu, waktu di Indonesia itu kita nggak perlu cari profesor yang di sana. Jadi kita langsung apply ke kampus aja gitu. Asalkan bidangnya kan sama ya dengan bidang kita gitu, yang kita mau masukin itu departemennya.
gitu. Nah, tapi kalau PhD ini benar-benar berbeda ya Mbak Sarah ya. Jadi kan pembimbing itu nanti yang akan kerjasama ya, yang kerjasama sama kita gitu, yang kan kita mintain bimbingan selama 3 tahun ya nggak sih? Iya, kalau di 3 Korea sampai 4 tahun ya. betul. Karena kalau saya kemarin kan juga sempat apply ke Australia kan. Jadi Australia sama di Kanada sistemnya sama. Dalam artian kita apply dulu, kita tidak bisa milih supervisor, nggak bisa. Oh, jadi mereka yang milihin. Mereka yang milihin setelah kita istilahnya dapat PhD confirmation setelah setahun. PhD confirmation Setelah dari Iya, kita setahun itu kan bikin proposal dulu, diperbaiki proposalnya. Terus kan kita seminar lagi gitu kan, kayak sidang ya. gitu kan, supaya dapat PhD confirmation. Maksudnya setujui lah proposalnya, silakan lanjut gitu lah. Itu baru dikasih supervisor gitu kan. Kalau di Australia sama di Kanada yang saya tahu kemarin kan sempat apply gitu kan. Tapi kalau di Korea ini kan memang langsung profesor gitu. langsung gitu. Berarti waktu ke Kanada sama Australia itu kita apply ke kampusnya ya sebenarnya. Jadi kalau di Kanada itu PhD-nya kan memang kita harus sit-in dulu, ada kelas. Oh, ada kelas selama setahun Ada kelas, itu. ada mata kuliah. Waktu kemarin saya apply di Kanada, kalau saya baca dari silabusnya itu kuliahnya 2 tahun. 2 tahun kuliahnya, kemudian 2 tahunnya baru resign. Jadi 2 tahun kuliah, kemudian kita dapetin PhD confirmation, baru kita dapat supervisor. Nah, kalau di Australia kita apply dulu, ya. Kemudian kalau sekiranya ada supervisor yang mau membimbing kita, baru kita akan diterima lah istilahnya. Waktu saya kemarin apply di Australia itu dapat surat balasan kan ditolak gitu kan. Nah, dikasih alasan ditolaknya itu kenapa? Ditolaknya itu karena tidak ada supervisor yang berkenan membimbing gitu loh, karena bidangnya terlalu linguistik lah istilahnya. Saya apply jadi linguistiknya itu kurang ke teaching gitu loh, karena emang kampus yang saya apply itu memang lebih ke teaching gitu, tapi ada linguistiknya gitu loh. Tapi dianggap linguistik saya itu terlalu teoritis lah istilahnya, nggak ke teaching gitu lah istilahnya gitu. Gitu. Berarti jadi sebenarnya kalau langsung apply ke kampus itu juga ada gimana ya? Soalnya kita nggak tahu profesornya secara personal gitu, jadi nggak kita sendiri yang ngerti. Oh ya, memang ini bidangnya cocok banget. Sebenarnya cari gitu. dulu bisa. Jadi ketika apply itu di application formnya itu ditulis gitu loh. Bidangnya. Kamu prefer supervisor siapa gitu, atau apakah kamu sudah pernah menghubungi salah satu supervisor kami seperti itu. Kalau sudah, siapa namanya, tolong tuliskan. Ada memang seperti tulisannya gitu. Itu yang di Kanada apa Australia? Dua-duanya. Nah, cuman kalau di Kanada itu memang kita tidak boleh ber-email dulu. Maksudnya bukan di Kanada ya, di kampus yang saya apply lah istilahnya. Kampus lain saya nggak tahu. Di kampus yang saya apply itu memang tidak diperbolehkan untuk berkorespondensi dengan profesornya dulu, tidak boleh. Nah, kalau di Australia boleh. Di kampus Australia saya apply ini ya, specifically. Jadi tidak general Australia atau Kanada gitu. I see. Tapi kalau di Australia ini, misalnya kita sangat spesifik ya, perlakuan atau peraturan dan rules ya untuk setiap kampus. Belum tentu satu negara itu memberlakukan hal yang sama gitu, atau peraturan yang sama. Jadi misalkan nggak boleh korespondensi sama profesornya dulu gitu, belum tentu semua kampus seperti itu di negara itu gitu ya. Bisa jadi ada yang memperbolehkan. Iya, jadi jangan dipukul rata lah. Ini pengalaman pribadi. Kalau mau tahu kampus mana, boleh DM Mbak. Nanti saya akan jawab. Oke. Tapi luar biasa memang pengalaman. Gimana ya, ditolak itu kan nggak enak gitu loh. Nggak enak. Nunggunya juga nggak enak. Nah ya, nunggunya tuh harap-harap cemas. Betul. Tapi kalau menurut saya sih ini emang harus dirasakan sih, karena kan PhD itu nggak susah kan, maksudnya gitu. Jadi kalau nggak mulai dari sekarang kita dibiasakan untuk dengan penolakan, kemudian dengan bolak-balik revisi proposal, dengan menunggu, nanti ketika PhD ini bakal susah untuk membiasakan diri seperti itu gitu sih kalau menurut saya sih. Jadi 2 tahun ini memang benar-benar 2 tahun berarti? Sejak 2018. Wow. Jadi huntingnya Mbak Sarah ini selama 2 tahun. Iya, saya dapat oke dari profesor di Korea University itu Desember 2020. Desember 2020 berarti Pas barusan banget ya. Barusan. Jadi 2 tahun itu perjuangan untuk nyari profesornya. Sekarang sedang doakan ya teman-teman segera dapat beasiswanya Mbak Sarah yang di Korea. Amin.
Jadi memang nggak, apalagi buat kita yang nilainya itu nggak distinction gitu. Jadi memang perlu lebih ekstra effort ya, ekstra perjuangan gitu. Kayak saya sama Mbak Sarah kebetulan cuman merit gitu. Jadi kita Itu bukan cuma sih kalau saya bilang, ada banyak juga yang Gitu. lulus tanpa gelar, bukan tanpa gelar, tanpa pujian, tanpa apa istilahnya ya, tanpa predikat. tanpa predikat. Cuman Oh tes ya. aja, jadi di istilahnya nggak ada tulisan apa-apa gitu. Oh gitu. So we have to be proud of ourselves gitu sih. Meskipun dapat merit, tapi itu tetap bagus gitu loh. Iya. Mbak. Cuman kalau di UK itu mereka nggak nerima kalau nggak distinction ya. Kalau scholarships, kalau PhD aja untuk self funded diterima boleh kok. Oh, soalnya kalau aku lihat di Cambridge gitu, Cambridge kemudian di mana tuh kemarin Cambridge, pokoknya salah satunya tuh Cambridge saya lihat itu dia syaratnya distinction. Memang, Mbak ngomong Cambridge, beda lah. Heeh. Tapi kemarin waktu saya sempat apply juga ke Edinburgh, jadi labnya dia kebetulan memang buka scholarships. Itu kalau aplikannya dapat merit nggak apa-apa. Edinburgh padahal, Edinburgh. Luar biasa. Aku mau dong. Coba aja apply. Kayak saya itu salah satu profesor dari yang saya tidak terhitung dan balas email saya Nggak dibales. di Edinburgh. Apakah saya akan dibalas kalau Who ke situ? knows, who knows. Karena temen LPDP dulu PhD itu di Edinburgh gitu. Tapi kan fundingnya dari LPDP bukan dari kampus. Oh, jadi Edinburgh coba kita share linknya nanti. Coba Edinburgh. tak cari di webnya aja kali ya. Boleh. Oke, jadi tipsnya gimana nih Mbak Sarah? Apakah dari awal gitu sebenarnya tentuin ini ya yang ingin kita teliti ya. Jadi benar-benar matengin dulu. Dari kita mau awal ngapain. itu motivasinya dulu sih. Niatnya diluruskan dulu. Kalau saya bilang PhD itu buat apa gitu ya? kan awalnya dulu kan saya PhD kan karena saya pengen tinggal sendiri gitu kan. Mandiri lah istilahnya. Mandiri. Nggak harus PhD, kalau di rumah bisa sebenarnya. Iya. Cuman saya pengen mandiri dengan cara yang keren gitu. Niatnya nggak lurus itu udah kan gitu kan. Jadi Harusnya niatnya gimana dong? harusnya niatnya ya cari ilmu ilahi ta'ala. Cari ilmu supaya kita bisa lebih meningkatkan takwa. Tadi kita ngomongin Edinburgh, di mana teman saya itu ada yang dulu PhD di sana ya, tapi dia fundingnya pakai LPDP. Padahal katanya Mbak Sarah, ini Edinburgh itu ada funding buat student ya, PhD student. Syaratnya nggak harus distinction, merit. Merit boleh apply. Syaratnya merit boleh apply. Jadi kayaknya mungkin saya bisa masuk ya, harusnya. Nah itu tapi diceritain harus hubungin profesornya dulu yang menerima dulu, gitu baru boleh apply. Gitu. Jadi harus istilahnya secure supervisor dulu baru apply. Oh, gitu. Itu ditulis di sana ya? Ditulis di websitenya. Itu dari lab sih kalau linguistik saya kemarin. Mungkin apalagi IT pasti banyak, lebih banyak lagi daripada. Amin. Semoga ya, semoga. Tapi ya belum tentu, tergantung apa itu namanya, fokus dari kampusnya sendiri bukan sih? Maksudnya? Kalau contohnya kalau di King's ya, itu kan dia fokusnya di King's apa nih? King's College. Anda nggak tahu? King's College London ya, tempat saya dulu S2 itu mereka fokusnya itu nggak di teknik gitu. Jadi banyakan yang non teknik kayak misalkan farmasi, terus ada humanity, terus kemudian nursing kalau nggak salah, nursing apa sih? Pokoknya berhubungan dengan kesehatan juga. Jadi itu fokusnya di situ. IT itu bukan yang utama gitu. Jadi semoga kalau yang Edinburgh itu bisa ada ini ya, ada apa? Banyak gitu profesor yang bisa kita tuju ya, yang bisa kita tuju untuk apply gitu. Oke, jadi itu tadi ya. Masih ada pertanyaan, ada satu lagi. Satu Mbak? lagi. Iya. Apa namanya? Oh ya, tadi kan saya bilang niatnya harus diluruskan dulu, ya kan. Kemudian jangan muluk-muluk, gitu ya. Pokoknya apply kemana aja, minta yang terbaik sama Allah. Kalau udah ngasih yang terbaik dimanapun itu, ya udah jalin aja. Ini kan saya dari awal kan memang tidak expect sama sekali bisa diterima di Korea University. Saya kan harap banget itu diterima di IWA. Karena supervisornya perempuan gitu kan. Kan kalau teman-teman saya yang udah PhD bilang cari supervisor perempuan aja karena lebih caring istilahnya lah, lebih nurturing gitu, lebih
Ngomong. lebih ngomong daripada profesor yang pria gitu kan. Makanya saya sangat berharap supaya bisa dapat PhD di IHWA, diterima gitu loh si profesornya sama si ibu itu. Tapi ternyata saya terimanya di kampus yang saya sangat tidak expect sama sekali, dengan seorang profesor pria yang ternyata beliaunya baik gitu loh kalau dari emailnya selama ini ya. Ya. Dari kata-kata yang beliau sampaikan kepada saya Kata-katanya gitu. enak. Kata-katanya enak gitu, kayak caring banget gitu. Kalau dia bilang juga udah nanyakan, udah belajar bahasa Korea belum, sampai mana, seperti itu kan gimana ya, nggak semua orang bakal nanya gitu loh, ngerti nggak, hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu gitu sih. Memang nanti profesornya bisa bahasa Inggris, tapi bahasa lokal itu akan sangat membantu kalau kita hidup di sana gitu ya. Betul. Begitupun dengan masyarakat sekitar. Kalau kita misal nanti suatu saat sewa tempat atau kos ya, terus kalau mau keluar dari kos-kosan kampus itu, nah itu Misalkan sangat. Lee Min Ho, siapa tahu gitu kan di jalan nggak bisa ngomong bahasa Korea, gimana dong kita foto bareng? Nah itu dia. Jadi di sana banyak idol ya. Mbak Sarah ini juga bias. K-popers. Aduh sorry, saya nggak ngerti istilah-istilah Korea gitu lah ya. Jadi Mbak Sarah ini sampai dulu pernah jadi apa? Ketua apa Mbak? Jangan dibahas. Pokoknya itulah ikut dunia K-popersan. Nah ya. Jadi saya yang nggak All out. nggak ngikutin ya Pak, hal-hal yang berbau Korea tuh nggak ngikutin, dia cuman lihat drakor aja sih sekilas. Oke, apalagi Mbak? Kira-kira tips dan triknya tadi. Harus sabar, tetap berdoa gitu aja sih. Sabar, berdoa, dan tetap improve ini ya proposal kita. Betul, Mungkin kalau betul. ditolak Betul. kurang menarik mungkin. Bisa jadi gitu. Cari teman yang seperjuangan juga itu bisa ngasih booster ke kita kalau misalnya kita lagi down gitu. Cari teman yang sama-sama sedang cari PhD gitu. Kemudian cari istilahnya teman yang udah PhD yang bisa ditanyain, minta nasihat seperti itu. Jadi memang circle-nya harus diperluas. Oh, itu ya teman-teman ya. Jadi networking itu memang penting, terutama kalau dalam hal seperti ini. Katanya kalau nggak salah info ya, dulu ada yang pernah bilang kalau ada orang Indonesia di kampus itu malah lebih enak. Kita bisa ngubungin mahasiswa itu, kemudian bisa memberikan rekomendasi kepada profesor. Nah itu gimana Mbak? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Mungkin di bidang Mbak kali ya, di bidang IT kali ya. Kalau di gitu bidang ya? bahasa saya nggak pernah dengar sih soal itu. Oh, I see. Jadi ya saya pernah dengar ada yang pernah bilang kalau jadi kalau kita tahu ada students yang sedang sekolah di sana, PhD ya, sedang PhD di kampus itu. Nah, dan kenal dengan profesor itu atau minimal tahu lah ya, itu bisa kita mintain pertolongan untuk memberikan rekomendasi bahwa kita itu orangnya seperti apa sih gitu kepada profesor. Nah, tapi sambil kita kirim email gitu, katanya sih seperti itu. Tapi nggak tahu, saya juga nggak seberapa ini ya. Kayaknya nggak enak gitu loh kalau memanfaatkan katanya orang lain yang sebenarnya kita tuh nggak kenal gitu. Tahu, paham. Gitu. Jadi moro-moro ujuk-ujuk belum pernah ketemu terus minta tolong gitu ke orangnya. Itu nggak enak ya. Dan belum tuh orangnya juga mau nolong. Nah itu dia. Tapi itu Sampai adalah, lu. nah itu penolakan pertama nanti akan kita temui. Bukan pertama, penolakan yang sama. Penolakannya sama. Jadi itu ya teman-teman ya. Saya juga lagi bingung sebenarnya dari sekian banyak kampus itu mana yang akan saya apply Mbak, sebenarnya itu. Jadi ini vlog adalah tentang Mbak Cat's journey to PhD. Kegalauan saya. Mbak Catur's journey to PhD. Ini beasiswanya soalnya LPDP belum buka masalahnya. LPDP Belum. Mau apply LPDP salah satunya. Tapi Okay. ya sekarang ini waktu saya buka kemarin ya bulan inilah ya, saya buka webnya LPDP itu mereka buka yang top university, top world university. Iya. Iya, bener ya. Jadi Yang MIT 50 itu bukan? 10. Oh, cuma 10. Iya. MIT dan teman-temannya. Iya, betul. Kebanyakan di US pasti. bener. Jadi 1 sampai berapa itu Kebanyakan top, di US. top US. Terus habis itu ada Cambridge, Oxford, sama apa lagi satunya? Kayaknya cuma 2 di Inggris.
Yang di luar Amerika. yang di luar Amerika. Jadi cuman terus ada dari Swiss, UCL bukan? ETH Zurich, Zurich. ETH Zurich itu. Ya udah itu sih, Australia nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada. Padahal syaratnya Australia itu tinggi loh. Oh ya? Jadi apa syaratnya berat juga. Jadi sama bahasanya juga IELTS-nya itu mintanya 7,5 kalau nggak salah. Kalau 7,5. Tapi rata-rata memang kalau kita di bawah 7,5 itu agak susah ya teman-teman ya. Karena kemampuan kita nanti writing-nya itu ya kurang, bener nggak? Biasanya saya punya teman juga, salah satu teman yang dapat beasiswa ke kampus di Amerika gitu ya. Itu IELTS-nya TOEFL-nya bagus waktu itu sih beliaunya, cuman ketika sampai di sana dites lagi ternyata. Dites lagi, writing-nya jelek. Kemudian beliau disuruh ikut ini apa namanya, kelas tambahan untuk writing. Ya. Gitu. Nah, itu sih. Kalau boleh tahu kampus apa nih? Kampusnya rahasia. Kampusnya rahasia. Oke, pokoknya di US ya, di US. Dia ada beasiswa apa? Beasiswa PDB lah. LPDP. Oh, PhD. PhD. Wah, keren. Intinya kalau bisa masuk Amerika itu keren. Soalnya mereka tuh umumnya menggunakan GMAT sama GRE. Kemarin tuh gara-gara LPDP buka atau World Class University Scholarship ya. Saya jadi cek MIT, sarannya MIT itu kemulukan ya, terlalu high gitu, high expectation kalau saya. Tapi ya nggak apa-apa Mbak, tapi iseng apply aja sih, iseng. Tapi jangan kayak saya dulu kemarin. Tapi jadi bayar masalahnya. semua nggak bayar. Kanada, Amerika kalau application bayar. Jadi tapi jangan kayak saya kemarin. Jadi kan saya kemarin kan apply di Kanada kan cuma kampus itu aja gitu kan, berharap diterima gitu kan. Terlalu muluk gitu kan. Saya nggak ada istilahnya plan B, plan C, plan D nggak ada. Akhirnya kan sedih banget gitu kan. Jadi boleh lah apply di MIT, silakan Mbak, tapi apply juga di kampus lain kalau saya bilang. Iya benar. Jadi mereka itu tulisannya begini, nggak pakai GRE karena ada COVID ini, pandemi, jadi free. Jadi nggak pakai GRE. Jadi ini kesempatan sebenarnya buat yang mau apply ke sana. Syaratnya memang sangat simpel ya teman-teman ya. Tapi coba kalian searching kalau di Google itu, apa namanya Mbak? Rate penerimaan tuh apa ya? Acceptance rate. Nah, acceptance rate-nya itu berapa belas persen gitu cuma gitu. Okay. Jadi rata-rata kampus-kampus bagus kayak Yale, terus ya MIT, terus apalagi selain itu. Pokoknya yang apa? Harvard, terus ada Stanford, Cornell kalau nggak salah. Itu pokoknya bagus-bagus yang top 5, top 10 itu syaratnya simple, tapi begitu lihat acceptance rate-nya, langsung pingsan. Mereka syaratnya cuma simple, kayak apa IELTS-nya berapa, terus GRE ada apa enggak, cuma gitu aja, jadi simple banget. Tapi banyak yang nggak lolos gitu, amazing ya. Terus bayarnya tuh 50 US dollar. Lebih murah daripada aku lah. 50 berapa kalau sampean berapa? 150. 150. Oh my God. Canadian dollar. Ya nggak beda jauh lah ya sama US dollar. Oke, apalagi ya? Kayaknya itu sih. Jadi 2 tahun ya, luar biasa. Kalau aku jangan sampai lah 2 tahun. Jangan, ada beberapa temen aku yang memang dia sekali apply langsung dapet. Semua itu memang rezeki sih Mbak. Cuman saya tidak menyesali sih kegagalan kemarin gitu. Iya, pas ada hikmahnya itu tadi. Jadi hikmahnya itu benar-benar Mbak. Jadi ya itu saya dapat masukan proposal dengan gratis lah istilahnya ya. Gitu. Kemudian saya juga dapat lebih sabar lah gitu. Nanti kalau misalkan nggak keterima lagi ya sudah, coba lagi kayak gitu. Gitu lebih. Itu Mbak. Nah itu yang harus kita punya ketika buat PhD kan. Itu kayaknya sabar. Saya nggak tahu ya, apakah saya sanggup kalau berada di posisinya Mbak Sarah itu. Karena paling udah putus asa mungkin ya aku. Kalau saya sih mungkin ya udahlah, nggak jadi ambil PhD di luar gitu mungkin. Jadi apply-nya dalam negeri, biasanya kayak gitu. Just give up. Tapi ya ini berkaca ke teman saya sendiri, Mbak Sarah, buktinya bisa gitu. Jadi intinya ya jangan pernah menyerah, keep writing ya Mbak ya. Keep going. Gitu. Tetap berusaha gitu. Ya istilahnya kan kita udah jalan, kita kan udah jauh gitu kan. Kalau misalkan berhenti atau mau balik kan sayang gitu kan, udah deket lagi gitu, terusin aja gitu. Oh itu. Istilahnya gitulah, gitu sayang. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak pernah tahu sudah seberapa dekat ya kita dengan tujuan. Betul. Jadi keep on going.
Coba kalau di proposal ke 24 Yang di Amsterdam itu iya. berhenti. Coba kalau Mbak Sarah berhenti di situ, ya nggak akan ketemu sama profesor yang di Korea. Betul. Luar biasa teman-teman ya. Jadi ini memang saya juga lagi butuh apa ya, motivasi, penyemangat gitu, dan langsung dari orang yang mengalami gitu. Dari orang yang mengalami, dan ternyata sampai seperti ini perjuangannya Mbak Sarah, karena kita jarang ketemu ya Mbak ya. Jadi sejak pandemi jadi jarang sharing. Ini baru ketemu dan bisa sharing agak lama. Ada lagi mungkin Mbak tips buat saya atau buat teman-teman yang lagi galau, gimana? Pertama apa ya, mungkin cari profesornya dulu, atau lebih baik baca dulu yang banyak. Bikin dulu proposalnya, selesaikan dulu sebelum cari profesor. Selesaikan proposalnya dulu. Kemudian ketika mengirim email ke profesor, jangan langsung kirim proposalnya. Jadi sampaikan dulu, nama saya ini, lulusan dari ini, saya tertarik untuk PhD di kampus ini dengan profesor. Saya berniat untuk melakukan penelitian dengan tema ini, seperti itu. Ini CV saya. Kemudian tanya masih ada apa namanya, lowongan nggak, masih bersedia untuk menerima murid lagi nggak? Kalau misalkan iya, tanya lagi, berkenan nggak baca proposal saya, seperti itu. Kalau berkenan baru kirim. Jadi semacam perkenalan dulu ya tentang diri kita. Kasih CV juga. Kasih CV. Terus kalau beliaunya kira-kira tertarik, bukan tertarik, membalas. Itu nomor 1. Ya belum tentu soalnya dibalas ya, belum tentu dibalas. Kalau dibalas dan tertarik, bisa jadi dibalas ditolak ya. Betul. Dibalas dan tertarik, maka ya kita bisa kirim proposal penelitian kita, karena itu benar-benar penting untuk nyelesain proposal kita dulu ya. Jadi harus tahu mau ngapain, selesaiin proposal, terus cari profesornya. Betul. Jadi kemarin yang Ibu dari Amsterdam kemarin sangat membantu sekali. Jadi beliaunya bukan hanya memberi masukan tentang apa aja yang perlu diperbaiki di proposal dalam artian isi proposal saya aja, tapi juga tata bahasanya juga loh. Beliau juga ngasih masukan, amazing pokoknya. Gitu. Semoga jadi amal jariah ibunya ya. Amin ya Allah. Amin. Karena di Belanda itu kan orang sana udah terbiasa dengan orang Indonesia ya. Mungkin. Jadi lebih familiar gitu, lebih ramah juga. Oke teman-teman, kalau kalian ada pertanyaan yang bisa kalian tanyakan, silakan kalian komen aja di bawah ya, nanti akan saya sampaikan mungkin ke Mbak Sarah, nanti terus saya bales ya di situ. Mbak Sarah mungkin punya IG yang bisa di share lewat Mbak Catur aja, nanti saya akan terima beasiswa. Nanti kita doakan biar Mbak Sarah cepat dapat beasiswa, dan nanti kita sering-sering lagi dengan Mbak Sarah ya. Pakai muka. Oh ya, pakai muka. Syaratnya itu keterima beasiswa dulu, baru nanti kalian bisa lihat wajahnya Mbak Sarah yang cantik jelita. Oke teman-teman, terima kasih dan semoga ini membantu bagi kalian yang masih galau dan membutuhkan sedikit pencerahan atau apa ya, sekedar penyemangat gitu untuk tetap berjuang apa ya, meraih PhD gitu. Atau mencari kampus dulu ya, dalam mencari kampus, dalam mencari dosen, dalam mencari beasiswanya juga. Oke, thank you for watching. Udah sore, kita asaran dulu, kita pulang, terus kita jumpa lagi kalau Mbak Sarah udah dapat beasiswa ya. Amin. Nanti kalian bisa tahu sharing-sharingnya gimana sih perjuangannya Mbak Sarah dapat beasiswa. Karena nggak mudah ya. Sekarang kan kondisi sulit juga, kondisi pandemi, dan bahkan LPDP pun awal tahun ini tuh bahkan nggak membuka beasiswa reguler untuk PhD ya. Kayaknya semua itu nggak, baik master juga nggak dibuka yang reguler, jadi hanya buka yang untuk top world class university aja. Jadi hanya top 1 sampai berapa ya, 12 atau 10 gitu nggak salah. Itu kan bisa cek di websitenya LPDP langsung ya. Oke, see you guys.